Ibrahim Datuk Tan Malaka dieksekusi di depan regu tembak pada 21 Februari 1949. Makamnya ditemukan di Selo Panggung, Kediri pada tahun 2007. Naskah Madilog dan Dari Penjara ke Penjara diketik ulang oleh Sekretaris Tan Jo Paramita sehingga bisa terbit tahun 1951. Bagaimana Syarifah Nawawi, Jo Paramita bukan perempuan sembarang. Inilah rumah kelahiran Tan Malaka yang kisahnya, petualangannya, dan pemikirannya menggetarkan. Merasakan sendiri betapa pelosoknya Pandang Gadang membuat saya bertanya kepada Habibur Rahman, anak muda pengagum Tan Malaka. Mengingat pelosoknya kampung ini, Iya. kita tuh perlu tahu sejarah gimana Tan Malaka itu bisa merantau. Naik kerbau, naik kuda, atau apa? Ketika turun dari Nagari Pandang Gadang hingga sampai ke stasiun kereta api mungkin yang ada di daerah Limbanang sana, mungkin dia menggunakan Kerbau atau kuda? ya kuda, delman, naik Oke. delman. Oke. Dan nanti disambung dengan kereta api karena di tahun segitu masih ada kereta api. Dan jalurnya juga Jalur bekas-bekas. sampai ke Bukit Tinggi. Dari sana dia sekolah dan Dari sana dia sekolah. Kalau sini kan dulu kan ini kan sunyi gitu kan, Iya, hutan betul. lebat gitu. Dan ya itu naik sambung dengan delman, mungkin sambung juga dengan kereta api. Pandangan saya tertuju pada sebuah peti kayu di atas lemari kayu usang. Kenapa peti itu ada di situ? Teronggok bisu, apa isinya? Menurut Habib, ada dua kemungkinan. Ini bisa dua hal mungkin. Ini entah peti dia dalam berkemas menuju satu daerah ke daerah lain, atau peti Datuk Tan Malaka yang menyimpan mungkin baju-baju kebesaran gitu. Karena kalau melihat coraknya mungkin seperti itu ya. Karena kalau dibawa ini di tahun segitu kayaknya lebih jadi perang antik jadinya. Ya, mengenai kesederhanaan Tan Malaka tadi yang diceritakan, bahwa dia hanya punya baju beberapa. Kan dia juga bilang, selama toko buku ada, Ya. selama itu juga pustaka bisa dibentuk kembali. Oke. Kalau perlu, dan memang dipertegas kembali, ya pakaian dan makanan dikurangi. Begitu. Jadi Tan Malaka itu sampai ngirit untuk makan dan juga pakaian untuk menambah kapasitas intelektualnya. Setelah melanglang buana ke 11 negara, Tan Malaka pulang ke tanah air pada tahun 1942. Ini adalah salah satu foto bersejarah tentang kiprah Tan Malaka. Dia hadir di republik yang dibayangkannya akan terwujud. Tan menggerakkan massa, utamanya kaum muda, ke rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang Monas, pada 19 September 1945. Ini adalah dukungan massa pertama terhadap proklamasi kemerdekaan. Dan kredit harus diberikan kepada Harry Puze, orang Belanda yang melacak jejak Tan Malaka dan menemukan foto ini. Pada pertengahan tahun 1945 itu, Tan tinggal di rumah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia Ahmad Subarjo di Cikini Raya 82 Jakarta. Jadi Tan Malaka setelah proklamasi itu tinggal di rumahnya Pak Ahmad Subarjo selama beberapa minggu sebenarnya, dua minggu. Saat itu terjadi perubahan drastis setelah proklamasi. Terus di sana Tan Malaka bertemu dengan stafnya Pak Ahmad Subarjo, namanya tuh Jo Paramita, yang kebetulan adalah keponakan Pak Ahmad Subarjo sendiri. Pekerjaan Jo Paramita waktu itu adalah menerjemahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke dalam bahasa Inggris
untuk diberikan kepada jurnalis-jurnalis internasional, karena press conference pertama itu dilaksanakan di rumahnya Pak Ahmad Subarjo. Nah, di saat itu Tan Malaka sedang menulis Manifesto Jakarta. Jadi dia sedang menyelesaikan tulisannya di rumah Pak Ahmad Subarjo, judulnya itu Manifesto Jakarta. Dan menurut pengakuan Ibu Jo Paramita, disitulah tercipta percikan-percikan cinta antara Tan Malaka dengan Ibu Jo Paramita, sehingga mereka sering kali bertemu bersama dan bermain piano bersama, ke pantai bersama. Jadi ada cerita-cerita yang lebih humanis. Jauh sebelum buku-buku Hari Puze diterbitkan, ada Helen Jarvis yang meraih gelar doktor pada tahun 1972 dengan penelitian tentang Tan Malaka. Helen ada mewawancarai Jo Paramita yang diberinya atribusi sebagai sekretaris Tan Malaka. Dalam bukunya yang membedah biografi Tan Malaka, Helen Jarvis menulis, Tan Malaka jelas-jelas merahasiakan sesuatu, tapi dari penjara ke penjara adalah catatan yang jujur. Dari penjara ke penjara tidak memuat kisah asmara Tan Malaka, tapi dalam Tan Malaka, Bapak Republik yang dilupakan, Hari Puze ada menulis, teman-teman terdekat Tan menganggap Tan dan Jo Paramita telah bertunangan. Tan Malaka dan Jo Paramita sama-sama dipenjara selepas kemerdekaan. Tan dieksekusi oleh sekelompok prajurit di bawah pimpinan Letda Sukoco pada 21 Februari 1949. Tan Malaka menulis Madilog dan dari penjara ke penjara, tapi ia dieksekusi begitu saja tanpa pengadilan, tanpa hak membela diri. Lantas siapa yang menyembunyikan naskah yang ditulis tangan oleh Tan Malaka itu sampai akhirnya diterbitkan resmi pada tahun 1951? Itulah jasa Jo Paramita. Jadi Jo lah, karena Tan Madilog itu ditulis dengan tulisan tangan. Nanti kemudian Jo lah yang mengetikkan. Jadi setelah Tan Malaka meninggal baru diterbitkan. Nah, termasuk juga buku-buku Tan Malaka yang lain. Misalnya dari penjara ke penjara, jadi itu peran Jo sangat besar dalam sehingga semua orang bisa membaca karya Tan Malaka, membaca pemikiran-pemikiran dan mimpi dan cita-citanya tentang Republik. Tentang Republik. Ya. Karena mereka di penjara bareng, sama-sama di penjara tahun 46. Cuma nanti pas Tan Malaka itu tahun 49 meninggal, Jo masih di penjara sampai bulan Desember 49. Jadi Jo baru tahu Tan Malaka ditembak mati itu Desembernya. Tan Malaka ditembak mati bulan Februari, Jo baru tahu itu bulan Desember. Jo-nya lebih lama di penjara. Dan tadi apa yang menyebut tentang Jo juga punya diary? Ya, ada diary juga, belum. Ya, pokoknya belum diizinkan untuk dipublish oleh pihak yang berbeda. So Apik, terima kasih banyak. Ini semua cerita ini tidak akan mungkin terjadi kalau Apik, kalau Devi Kurnia Alamsyah itu tidak melakukan ketekunan, saya mau bilang begitu, kesukaannya pada membaca, pada riset sehingga menemukan buku yang lama, yang langka, gitu, ya. Thank you, Apik. Majalah Tempo menuliskan obituari Jo Paramita ketika berpulang dalam usia 68 pada 24 Maret 1988. Jo Paramita adalah salah seorang pendiri Panglalang Merah Indonesia. Ia pernah menjabat Sekjen PMI selama hampir 2 dekade. Pada tahun yang sama, 1988 itu, tepatnya 17 April, Syarifah Nawawi wafat di hariban keluarga dalam usia 91 tahun. Di buku Kenangan Masa Lampau, Min Soedarpo menulis, di buku yang aku kagumi wafat dengan tenang,
Buku ini tidak sepatah kata pun menyinggung Tan Malaka. Sepak terjang Syarifah Nawawi di zaman pergerakan dari Bukit Tinggi menerbitkan surat kabar di mana pahlawan nasional Rasuna Said sering menulis kolom, mendirikan Serikat Kaum Ibu Sumatera hingga menyelenggarakan Kongres Perempuan pada tahun 1924 baru terungkap belakangan. Apakah cerita-cerita yang hilang itu meminjam ungkapan Helen Jarvis merupakan bagian dari enigma Tan Malaka? Jawabannya bisa jadi ada pada sebuah peti berisikan catatan harian dan kemungkinan juga surat-surat Tan Malaka kepada pujaan hatinya. Yang pasti Syarifah dan Jo Paramita dua-duanya adalah perempuan yang mencatatkan sejarah dengan kedua tangannya sendiri. Dua-duanya adalah alpha female, perempuan zaman pergerakan.